Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ki Syukir. Terima kasih yang sudah mengeklik video ini. Salam sejahtera. Semoga teman-teman tetap dalam kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan dan aktivitasnya, dimurahkan, dilancarkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini kembali saya ingin berbagi mengenai pengetahuan baru melalui Primbon Jawa dan motivasi. Tentunya sebelum saya mengambil satu tema, bahwa isi video ini tidak mengurangi kepercayaan dan keyakinan teman-teman, ambil sisi positifnya dan buang seluruh hal-hal negatifnya. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman, khususnya yang sudah mempercayakan saya untuk membantu keluhan teman-teman melalui IG atau Facebook saya. Terima kasih banyak. Tentu saya akan bantu buat teman-teman semuanya. Apapun keluhannya, saya coba bantu dengan semampu dan sebisa saya. Dan perlu digarisbawahi di sini buat semuanya bahwa saya ini bukan orang pintar, bukan dukun, bukan ustadz, juga bukan paranormal. Saya hanya manusia biasa tentunya yang sedikit sekali mempelajari tentang ilmu titen ini. Tentu ini hanya sebagai dokumentasi. Apabila satu ketika nanti anak cucu saya melihat video ini bisa menjadikan satu motivasi buat anak cucu saya. Kalau memang nanti bermanfaat buat orang lain, silahkan diambil. Next, tema yang ingin saya sampaikan di dalam video ini adalah syarat cepat, kaya raya, dan bisa melunasi hutang piutangnya. Bahwa kita tahu setiap manusia yang dikeluhkan oleh manusia itu sendiri, bahwa terkadang mengeluh tentang rezekinya susah. Maka doa sampan terjadilah susah. Atau pekerjaannya sulit, maka terjadilah pekerjaan itu sulit didapat. Dan banyak sekali karena perekonomian, ketentraman, kebahagiaan, kebersamaan, keindahan, dan kerukunan di dalam rumah tangga itu selalu terkendala. Karena memang hidup ini harus ada konsep. Dengan tema cara cepat, kaya raya, dan melunasi hutang piutangnya, saya akan coba sedikit berbagi yang tentunya jarang sekali orang tahu dengan konsep yang seperti yang ingin saya sampaikan. Bahwa kita tahu bahwa kakek nenek moyang itu dulu sering kali bilang, kalau kita tanamnya kebaikan, maka akan tumbuh kebaikan. Kalau tanamnya kita adalah kejelekan, maka tumbuhnya kejelekan. Seperti saya tadi sampaikan di awal, kalau kita tanamnya padi, pasti tumbuhnya padi. Tanam jagung, tumbuhnya pasti jagung. Dan seterusnya, bahwa konsep ini akan saya beri satu gambaran nantinya, sekaligus cara bagaimana untuk cepat kaya raya dan cepat melunasi hutang piutangnya. Caranya bagaimana? Caranya di sini adalah tentang yang saya sampaikan tadi tentang konsep. Kalau kita menanam singkong pasti tumbuh singkong. Nah, kalau kita tanam uang
tumbuhnya uang. Bagaimana cara menanam uang? Di sini ada beberapa cara yang ingin saya sampaikan. Nanti saya coba menyampaikannya dengan pelan-pelan supaya mudah dicerna, mudah dimengerti. Bagaimana sih caranya supaya ini bisa dipahami? Kok ada sistem tanam uang, sedangkan uang itu nggak bisa ditanam? Kata siapa? Bisa, uang itu bisa ditanam. Tentunya di sini bahwa tinggal cara yang dilakukannya bagaimana. Saya sudah sampaikan tadi bahwa nek nandur kebejian pasti tumbuh kebejian. Jadi ini tanamnya uang, maka tumbuhnya pun uang. Kalau uang nggak punya bagaimana Ki? Saya bilang di sini bahwa nggak mungkin nggak punya uang. Walaupun nggak tahu 1.000, nggak tahu 10.000, nggak tahu 2.000, nggak tahu 500, nggak tahu itu 50.000, pasti setiap orang punya uang. Bagaimana caranya untuk menanam uang? Dengan cara bersedekah. Dan kita tahu, kita ngerti, kita paham bahwa pujangga kakek nenek moyang kita itu pernah bilang seperti ini. Kalau sedekah, jangan sampai orang itu tahu. Godong kayu pun gak boleh ngerti. Jangan sampai ada yang mendengar. Nah, caranya ada juga yang bilang bahwa tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Ini ada satu cara yang sangat luar biasa tentang sedekah, supaya orang lain nggak tahu sama sekali. Tentu, kalau kita punya uang, taruh 50.000, kita sisihkan 2.000 atau 5.000. Kita sedekahkan di sana. Ini akan menjadikan satu berlipat ganda. Satu ketika nanti yang tadinya 5.000 bisa menjadi 50 atau 500 juta. Kemungkinan bisa menjadi berapa nominal, saya juga nggak tahu berapa nominalnya. 500 juta saya juga nggak paham. Intinya kekali lipatan ini akan menjadi satu hal yang sangat luar biasa, yang nggak terduga. Tadi saya sampaikan di awal, ada rezeki berlipat ganda, menjadi Anda kaya raya. Tentu dengan arah yang tidak terduga dengan cara bersedekah. Atau di sini cara menanam uang, tumbuhnya nanti uang. 5.000 itu kita sedekahkan. Nah, bagaimana supaya orang itu tidak tahu, tidak ada yang ngerti, bahkan daun atau pepohonan pun nggak tahu kita itu lagi sedekah. Caranya, kalau kita punya uang 50.000, kita sedekahkan 5.000 sebelum kita melangkah dari rumah. Uang 5.000 tersebut kita genggam di tangan kita. Kita niatkan untuk sedekah. Sekali lagi, kita niatkan untuk sedekah atau untuk menanam uang. Sebelum kita melangkah dari rumah, kita bacakan doa terlebih dahulu. Doanya seperti ini. Duh Gusti Kang Moho Peparing, niat kula sedekah krana Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Jadi uang itu Anda pegang, dan nanti di tempat yang tentunya tidak ada orang, duit itu
Anda taruh dan Anda pergi. Lakukan itu tidak cuma sekali. Sekali lagi, lakukan itu tidak cuma sekali. Maka satu ketika nanti Anda akan mendapatkan satu kekayaan dan rezeki yang sangat mudah dengan tumbuhnya uang yang Anda tanam. Karena itu Anda sudah menanam uang tersebut. Jadi intinya di sini dengan sedekah tanpa orang lain tahu, tanpa ada yang ngerti, maka biarkanlah uang yang Anda ditaruh di sana, mau ketemu dengan pemulung, ketemu sama anak kecil, atau ketemu dengan siapapun, uang yang Anda taruh di sana, di jalan tersebut, ya biarkan saja. Kita juga nggak tahu siapa yang menemukan uang itu. Kita juga nggak ngerti, anak kecilkah, ibu-ibu, bapak-bapak, atau kakek-kakek, atau nenek-nenek. Karena niat kita di sini adalah sedekah krono Allah. Artinya lillahi ta'ala. Niatnya sedekah. Maka uang itu siapapun yang menemukan jangan pernah ada dipikirkan. Tapi itu dilakukan secara terus dan tidak cuma sekali. Maka dengan cara menanam uang itu, satu ketika Anda panen uang. Jadi kurang lebihnya seperti itu yang saya sampaikan tentang bagaimana cara cepat kaya raya dan melunasi hutang. Setelah Anda panen uang, sudah banyak uang, Anda tetap masih melakukan sedekah itu, tentu semakin kaya Anda akan memanen uang tersebut. Dan tentu juga di sini sekali lagi jarang orang yang tahu bahwa dengan sedekah yang seperti itu bisa menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang cara cepat kaya raya dan cepat melunasi hutang piutang Anda. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Selawase.